Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi agama Islam dan kemuhammadiyahan eh, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 12. Di sini kita akan mereview materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-12. Anggota atau pemateri dari kelompok 13 yaitu ada saya sendiri, Maifal Diva Sakila, dan ada rekan saya bernama Dewi Sinta, dan ada rekan saya yang satunya lagi yaitu bernama Sylvia Hermawan. Pemurnian dan pembaruan di dunia muslim. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pemurnian dan pembaruan Islam. Pertama, faktor internal, yaitu faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Kedua faktor eksternal, adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan salah satu faktor terpenting peradaban Islam, bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam peradaban Islam secara umum terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Dakwah Islam di Nusantara dan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia pada abad 7 SM, 8 SM, atau 13 SM. Yang kedua yaitu perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. 3. Para pendiri dan ulama awal yang menyebarkan Islam di Indonesia diantaranya yaitu Sultan Malik As-Salah, Sultan Ali Mugayat Syah, Sultan Alauddin, Pangeran Antasari atau Sultan Amiruddin Khalifatul Mukminin, dan Wali Songo atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Dakwah Islam di Nusantara dan masuknya Islam ke Nusantara. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Corak Islam di Nusantara dapat dilihat dari seni bangunan, kesusastraan, seni ukir, dan pahat, serta seni musik. Peranan Islam bisa dilihat dari penentangan penjajahan Portugis dan Belanda. Begitu pula dengan berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Bulan Zulhijjah atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau November 1912 Masehi adalah hari penting bagi Muhammadiyah karena pada tanggal tersebut sebuah gerakan yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta yang bernama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kyai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menaikkan ibadah haji ke tanah suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, Kyai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air. Mata keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Rumusan matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ialah
apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan tersebut di dalam sunnah sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir dengan kepribadiannya, yaitu gerapak Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah menjadi kepribadian Muhammadiyah dengan melaksanakan dakwah Islam dengan cara masing-masing yang sesuai. Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mukadimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ideologi mukadimah anggaran dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Perumusan mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah baru terrealisasi pada masa Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1942 sampai 1953. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Tajdid adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan tajdid berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Sebagai umat Islam, kita harus terus melaksanakan pembaruan agar konteks Islam sesuai dengan tuntunan zaman, dengan tanpa menghilangkan konteks ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga Islam pun mampu menjawab tantangan zaman. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah sendiri mengambil surah Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah, sampai rumah sakit. Revitalisasi adalah salah satu bentuk perubahan yang mengandung proses penguatan, meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki maupun dengan melakukan pengembangan sehingga menjadi lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Salah satu langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek-aspek dan penggerakan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar. Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya lembaga-lembaga yang berada di bawah bidang ekonomi yang berguna untuk membantu kesejahteraan kehidupan anggota Muhammadiyah dan juga umat muslim lainnya. Dengan mengembangkan ekonomi itu, Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal dan pendanaan dalam menjalankan amal usaha atau yang lainnya. Diperlukannya usaha dan partisipasi dari warga Muhammadiyah dan juga bantuan dari pihak luar untuk mencapai visi misi dan dari Muhammadiyah tersebut. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam sejak awal berdiri memiliki komitmen yang teguh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jalur pendidikan, yang hingga saat ini lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah terus berkembang dan bertambah baik secara kuantitas dan juga kualitas. Walaupun di sisi lain tidak dapat dipungkiri, ada lembaga pendidik Muhammadiyah yang mengalami keterpurukan hingga tutup. Hal ini merupakan dinamika lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah. Posisi Aisyah dalam Muhammadiyah adalah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang diperuntukkan kepada wanita muslimah. Lembaga ini adalah bagian horizontal dari organisasi Muhammadiyah sebagai partner gerak langkah Muhammadiyah, berpedoman kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muhammadiyah hendaknya mengetahui dan memahami kitab Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar tidak menyimpang dari garis perjuangan yang telah ditetapkan. Selain itu juga harus mengetahui dan memahami Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI
pendiri NKRI dan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap NKRI serta memiliki bentuk atau model peran kebangsaan dalam Muhammadiyah.